Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Ia lahir di Madinah, tanggal 3 Februari tahun 1976. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi ini berkeliling Indonesia demi syiar Islam. Penyampaian dakwahnya jelas dan menyejukkan. Apalagi ia seorang penghafal Al-Quran. Berkat ketulusannya berdakwah di tanah air, Syekh Ali Jaber menjadi warga negara Indonesia. Namanya pun masuk jajaran penceramah agama papan atas Indonesia. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah Februari tahun 1976. Ia anak pertama dari 12 bersaudara dan menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, NTB, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Sejak kecil Syekh Ali Jaber dapat bimbingan agama oleh ayahnya. Ayahnya adalah penceramah agama yang mengharapkan anaknya menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber sejak kecil belajar Al-Quran. Ia merasa punya beban dan tanggung jawab atas keinginan ayahnya. Apalagi dia anak pertama yang diharapkan meneruskan perjuangan ayahnya. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Ali Jaber menyadari akan kebutuhan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tak heran pada usia anak-anak 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan sejak usia 13 tahun ia diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Ia mendapatkan pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah, yaitu dari tahun 1989 hingga 1995. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Di antaranya Syekh Muhammad Hussein Al-Qori, Ketua Ulama Qiraat di Pakistan, Syekh Said Adam, Ketua Pengurus Makam Rasulullah, Syekh Halilur Rahman, Ulama Al-Quran di Madinah dan Ahli Qiraat, Syekh Halil Abdurrahman, seorang ulama Ahlul Quran di kota Madinah, Syekh Abdul Bari As-Subaiti, Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Syekh Prof. Dr. Abdul Aziz Al-Qori, Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Kuba, dan Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Majelis Tahfizul Quran di Masjid Nabawi. Selama penggembelangan dirinya, ia juga rutin mengajar dan berdakwah, khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ini, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam salat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, kala usia 32 tahun, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia. Ia menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, tempat istrinya menetap. Di sini ia menjadi guru tahfiz Quran, imam salat, khatib di Masjid Agung Al-Mutakin Cakranegara Lombok, NTB, Indonesia. Karirnya berlanjut saat ia diminta menjadi imam salat tarawih di Masjid Sudan Kelapa, Menteng, Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Quran dan imam salat Id di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta ini. Kehadiran Syekh Ali Jaber ternyata mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci, dan berisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Ia mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam.
ketulusannya berdakwah, ia mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2011, ia menjadi warga negara Republik Indonesia. Sejak itu ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri Hafiz Indonesia di RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia. Seperti ditulis dalam situsnya, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber yang berkantor di Jatinegara, Jakarta, dan ia sendiri tinggal di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Dia mulai tampil di berbagai program televisi. Bahkan ia juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Film berkisah tentang remaja yang bercita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Popularitas Syekh Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat media, ia tetap berendah hati. Ia masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tanda gambar jempol. Silakan kalian komen dan bagikan video ini. Terus dukung channel ini agar kami dapat membuat video lebih banyak dan bermanfaat.